Wisata alam Batu Karapu yang terletak di Dusun Tongke-Tongke, Desa Loa, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Wisata alam ini berada di ujung selatan Pulau Selayar yang dikelilingi oleh pemandangan pohon kelapa yang dapat dinikmati sepanjang perjalanan. Akses menuju ke lokasi wisata alam tersebut sangatlah mudah. Dapat ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan mobil atau motor. Berada sekitar 40 km dari Kota Benteng, ibu kota Kepulauan Selayar. Dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4, kita dapat menikmati perjalanan dengan melewati jalanan yang sudah diaspal licin. Selain itu, para pengunjung juga dapat menguji adrenalin di medan yang masih tahap pengerasan dengan jalanan yang berkelok-kelok, terjal, dan bebatuan. Kira-kira sekitar 5 km dari Jalan Poros Trans Sulawesi. Sepanjang perjalanan menuju wisata alam Batu Karapu ini, kita akan ditawari pemandangan bukit dan laut lepas di atas ketinggian tebing beratus-ratus meter.
beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Deddy Oso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Setiba di sana, kita akan ditawari pemandangan laut yang sangat memukau dari ketinggian tebing. Para pengunjung yang ingin menguji nyali tak segan untuk merapat ke pantai nan elok itu. Sekeliling pantai merupakan gundukan-gundukan batu karang yang seakan tertata rapi menambah keindahan pantai ini. Batu Karapu, konon penamaan wisata alam ini berawal dari adanya gundukan tebing batu karang yang mirip dengan ikan jenis karapu yang hanya ada di Selayar. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa penamaan batu karapu ini karena banyaknya tebing-tebing karang batu yang bolong karena dikikis gelombang laut. Pantai apa? Kali ini pantai namanya Batu Karapu. Nah, ini kenapa Batu Karapu, Pak, namanya? Menurut orang-orang dikatakan Batu Karapu karena ini batu-batunya yang mirip dengan ikan yang namanya kerapu, jadi disebut dengan Batu Karapu. Iya, selain itu di tebing-tebing sini banyak lubang-lubangnya itu, Pak, ya itu. Betul sekali. Iya. Terlihat di arah sana ada satu lubang dan di sebelah juga ada lubang yang lebih besar lagi daripada yang di belakang saya. Nah, terus apa yang menarik dari pantai ini, Pak? Yang menariknya sebenarnya pemandangan-pemandangannya karena banyak tebing-tebing yang tinggi, Ya. terus lubang-lubang yang besar, terus kemudian air di sini masih jernih lah untuk melakukan aktivitas rekreasi. Ya. Terus Pak, itu banyak lubang-lubang ya dari tebing-tebing itu bias bentukan alam atau sengaja dibikin atau apa, Pak? Kalau itu saya pikir bentukan alam ya Mbak ya. Iya. Karena memang di sini kemungkinan dikikis oleh air pantai yang terus masuk Ombak laut ya. ya ombak yang dikenal sama batu. Ya. Pak, ini Batu Karapu ini jaraknya dari kampung Bapak berapa jam perjalanan, Pak? Sekitar 1 jam lah kalau dari kampung. Karena kan kita tinggal di Desa Leolo Baru, perjalanan ke sini sekitar 1 jam. Aksesnya di sini bagus ya, Pak, ya, untuk menuju ke sini?
ya lumayan bagus untuk sekarang, tapi pemerintah setempat mau lebih memperbaiki lagi jalanan ini karena kan masih pengerasan untuk ke arah sini. Terus di pantai ini apa saja biasa yang dilakukan Pak? Aktivitas apa saja? Ya semacam pantai-pantai yang lainnya Mbak ya, sama kayak bakar-bakar ikan, berenang, yang hal-hal yang seperti itu yang biasa dilakukan memang di sini. Untuk weekend orang biasa memang ke sini. Ini ada aktivitas snorkeling juga Pak ya? Biasa snorkeling, diving, apa segala macam. Kalau diving mungkin ya, tapi kalau snorkeling itu kurang juga kayaknya belum, nantilah setelah akses mungkin ke sini jalan sudah bagus maka akan dilaksanakan hal-hal seperti itu. Berarti ini belum terlalu dikenal sama masyarakat ya Pak, betul. tempat kan ini. Baru apa ya? Baru perkenalan lah. Ya. Ke masyarakat. Terus ini Pak kan banyak tebing-tebing tinggi, ini tidak bahaya tidak Pak ini untuk pengunjung yang datang ke sini? Oh tidak, karena kan memang tebing-tebing ini apa ya? Pokoknya tidak bahaya lah, pokoknya asik lah untuk kesininya. Ya. Terus Bapak kesini sama siapa saja Pak? Oh kebetulan kesini kita sama keluarga yang berada di kampung. Nah untuk weekendnya direncanakan memang kesini. Kemungkinan besar minggu depan kita juga ke tempat yang lain. Ya Pak. Terus di sini fasilitasnya apa saja Pak yang sudah ada? Kalau di sini fasilitas yang sudah ada itu pembangunan villa untuk sementara sudah dilakukan Mbak ya, untuk pembangunan villa. Iya. Terus selain villa apa saja? Fasilitas lain mungkin yang akan dibangun? Oh ya, seperti ya tempat-tempat makan untuk jualan es kelapa, karena kebetulan akses menuju ke sini kan banyak kelapa-kelapa muda yang memang berpotensi untuk dijadikan lahan bisnis untuk daerah sini. Begitu Pak. Ini bersama keluarga ya ke sini. Bawa bekal ya Pak ke sini? Oh iya, bawa bekal. Apa saja itu bekalnya Pak? Ada ikan apa ya istilahnya kalau di sini namanya ikan bias. Saya kurang tahu itu anunya. Jadi bakar-bakar ikan ya Pak? Ya, bakar-bakar ikan sebentar nanti di atas. Selain pemandangan tebing, pemandangan di sini bisa dijelaskan apa saja yang bisa dinikmati Pak di sini? Ya seperti yang saya katakan tadi, keindahan air lautnya. Oh iya. Yang sama apa? Di sekitar sini kan masih hijau pemandangannya tuh. Untuk daerah-daerahnya itu masih bagus. Kalau terkait kebersihannya Pak, bisa dijelaskan? Kalau masalah kebersihan kalau di sini belum terlalu ya, karena masih perlu sebenarnya untuk bakti-bakti sosial yang harus diadakan karena masih lumayan kurang bersih lah untuk saya lihat sekarang ini. Jadi perlu ada kegiatan-kegiatan pecinta alam atau semacamnya yang bisa dilakukan untuk membersihkan pantai yang sekitar sini supaya tambah menarik lah. Kira-kira di sini Pak, potensi apa saja yang bisa dikembangkan dan ini masih belum dilakukan oleh pemerintah setempat? Potensi kira banyak. Maksudnya seperti lahan bisnis itu bisa. Bisnis. Semacam kita bisa mengadakan banana boat yang seperti yang di Tanjung kita bisa adakan seperti itu, karena sekarang kan belum banana boat. Yang di Pantai Besar yang ada bebek-bebeknya juga begitu, itu kan bisa sudah. Untuk kulinernya juga kita juga bisa adakan. Di sini Pak, di laut lepasnya ini masih banyak yang menangkap ikannya begitu Pak. Di sini masih melimpah ya ikan-ikannya Pak? Iya masih, karena kan kita lihat memang keadaan alam yang masih sangat mendukung untuk tempat ikan berkembang biak di sini. Ini masih sangat alami ya Pak ya? Iya betul sekali. Pak mungkin ada harapan-harapannya untuk tempat ini lebih dikembangkan lagi ke depan-depannya Pak? Harapan saya yang pertama ya untuk kebersihannya, kebersihan di pinggir-pinggir pantai ini itu perlu lebih diprioritaskan lagi untuk kebersihannya. Kebersihan yang pertama dan yang kedua itu kita harus lebih banyak lagi untuk mengeksplor atau memperkenalkan tempat ini ke media sosial, tempat-tempat yang memang orang bisa akses dengan mudah. Gitu, Pak. Pak bisa jelaskan perjalanannya ke sini dari rumah ke sini Pak, suka dukanya di perjalanan bagaimana Pak? Kalau masalah suka ya suka semua Mbak ya. Iya. Karena kita perjalanan naik mobil, pick up ke sini kita seru-seruan, foto-foto apa segala macam. Yang dukanya itu ketika tanjakan-tanjakan yang jalanan yang belum jadi tuh Mbak. Iya, nah, ya di situ belok-belokannya ya. Ya, yang tikuan-tikuan di situ kita biasa
ya agak-agak takut lah karena kan tanjakan, tikungan, baru ada juga tebing-tebing sedikit yang Ya agak terjal ya. ya Pak. agak terjal begitu. Jadi itu masih zona amannya Pak, tidak terlalu berbahaya untuk datang ke sini. Mungkin kalau sudah di aspal jalanannya akan semakin bagus lagi Pak, ya. Iya. Terus Pak, selain potensi, kira-kira di sini rencana akan dibangun pelabuhan atau apa Pak? Ini kan letaknya sudah berada di ujung Pulau Selayar ya Pak. Kira-kira ada tidak potensi untuk buat dermaga pelabuhan untuk persinggahan kapal-kapal atau apa Pak? Kira-kira? Kalau perkiraan saya untuk pelabuhan sebenarnya bisa karena kan ini tebing-tebingnya bukan bisa karena maksudnya semakin ke belakang air lautnya semakin dalam. Jadi untuk potensi pembangun dermaga saya kira bisa. Tapi kebetulan juga kan ada dermaga di Batu Bukang. Ya nantilah kita lihat bagaimana program-program pemerintah ke depannya. Apakah dia akan melakukan itu untuk akses lebih mudahnya supaya kita bisa lewat darat, kita juga bisa lewat laut kalau misalkan mau berkunjung ke sini. Iya, soalnya kan di Selayar ini banyak pulau-pulau kecil ya Pak, yang kalau misalnya bisa diakses darat, bisa diakses laut juga. Para pengunjung yang datang ke tempat ini tak segan mengabadikan kebersamaan mereka dengan keluarga sembari berfoto selfie di sela-sela batu karang yang bolong alias berlubang tersebut. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Tapi nak tanah ya, keneng mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia, TV One memang beda. Memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan. Saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One memang beda. Wisata alam Batu Karapu ini masih terbilang sangat alami.
belum dikelola sepenuhnya. Namun sudah ada upaya pembangunan villa. Karena di tempat ini belum ada jajanan khas kuliner menjanggal perut untuk para pengunjung, maka sebaiknya jika mendatangi tempat ini, kita harus membawa bekal sendiri. Puas menikmati jernihnya air laut, maka perut yang kosong pun menjadi lapar. Menikmati hidangan di atas ketinggian tebing beratus-ratus meter ini membuat selera makan semakin menggugah. Batu Karapu, wisata pantai tebing yang sangat-sangat menguji adrenalin ini, membuat lokasi wisata ini kerap dikunjungi baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pemandangan batu karang yang unik dari ketinggian tebing yang menjulang seakan mencapai langit. Hijaunya pemandangan gunung, hutan, dan hamparan laut lepas membuat tempat ini terlihat megah. Takjub melihat pemandangan laut di atas tebing dengan karang-karang batu yang berlubang, seakan sengaja dipahat oleh tangan-tangan manusia. Namun, ini adalah kekuasaan Sang Pencipta yang patut disyukuri, dinikmati, dirawat, dan dijaga.
menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia, TV One memang beda.